Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Semoga kita dan keluarga terlindung dari segala penyakit, bahaya, dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil akhir bersama Rasulullah. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, ini adalah webinar series pertama kita. Insya Allah kita akan mengadakannya rutin, dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah bersama dua pemateri hebat, Habib Idrus Al-Jufri dan Ustadz Iman Watullah. Bersama beliau berdua kita akan belajar banyak, kita akan mengkaji tuntas tentang haji. Nah, kita akan mulai dari acara kita dengan pembacaan tilawah. Saya akan bacakan sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sebelum kita memasuki acara inti, pada kesempatan siang hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada sponsor dan support pada webinar series kali ini, kepada MNC Guna Usaha Syariah, kemudian kepada KBIH Almira, Asar Community, dan Yayasan IKDU. Baik, kita lanjutkan acara pada siang hari ini, yaitu sambutan dari pendukung acara kita kepada Bapak Magdan yang mewakili MNC Guna Usaha Syariah. Kepada beliau kami persilakan. Pak Magdan, terima kasih. Silakan Pak Magdan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asbah. Salam hormat pada Habib Al-Jufri dan Ustadz Iman Nikmatullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kesempatan nih untuk bisa banyak ilmu. Semoga di majelis yang insya Allah pertama dan akan ada seri-seri berikutnya ya, Ustadz Asbah ya. Insya Allah. Ya, karena memang di momen-momen seperti ini sangat membantu sesuai dengan ini ya, kita dari MNC Guna Usaha Indonesia Syariah ini
sangat ini ya, sangat terbantu sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya cukup tergelitik dengan background di belakang Ustadz Iman nih. Ayo Haji Muda, ini memang sangat ini ya, sangat menarik karena dari kami sendiri ini saat ini tuh bagaimana menggairahkan hiroh untuk mendaftar di Haji Muda ini yang saat ini perlu kita sama-sama kembangkan bersama-sama nih. Karena yang kami tahu ini untuk pendaftaran haji reguler itu di seluruh Indonesia ini rata-rata paling cepat kisarannya di 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, dengan hiroh Haji Muda ini bisa menyebar ke seluruh umat muslim di Indonesia terutama ini bisa memberikan bisa memberikan semangat buat kita semua. Nah, momen-momen seperti ini yang sangat kami tunggu dan kami terima kasih sekali dikasih kesempatan nih sama Ustadz Asbah di Indonesia Kreatif timnya untuk bisa berpartisipasi. Semoga di momen-momen dan majelis-majelis ini kita bisa mendapatkan berkah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa membuka wawasan kita bahwa ilmu-ilmu yang bisa kita serap bersama. Mungkin itu aja Ustadz Asbah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Magdan atas supportnya dan sambutannya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan segera masuk ke acara inti. Kita mulai talk show dengan Habib Idrus Al-Jufri. Bib, Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum Habib. Oke. Bib, ini kita sesi pertama nih Bib. Naik haji, kita kasih judulnya naik haji bagi yang tahu. Nah, kenapa kita ingin mengupas tentang ini? Karena mohon maaf nih Bib, literasi tentang haji ini masih sangat terbatas di kalangan kaum muslim, terutama buat anak-anak milenial dan anak-anak muda. Buat seperti saya dan mungkin kebanyakan anak-anak muda lain masih menganggap haji ini ibadahnya orang tua. Pun pernah kita belajar tentang haji itu mungkin saat kita di madrasah sanawiyah ya atau di SD ya kan, kita belajar tentang manasik haji ya kan. Tapi memperdalamnya, kita memahaminya sampai kita betul-betul yakin ini ibadah yang sangat penting sampai dia masuk ke dalam rukun Islam. Nah, itu buat saya, anak-anak muda yang lain, itu masih sangat sedikit literasi tentang haji. Kenapa sih mesti haji, ya kan? Nah, kami ingin tahu nih, ingin agar literasi haji ini bisa masuk ke anak-anak muda, bisa diterima oleh anak-anak muda, sehingga kami juga bersiap untuk mempercepat, menyegerakan juga, gitu. Karena kalau kita sudah paham, insya Allah, anak-anak muda sudah paham tentang keutamaan haji ini, kita juga akan segera menyegerakan untuk mempersiapkan ibadah haji ini. Tafadhal Bib, waktu dan waktunya dipersilakan Pak Habib. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda, amin ya rabbal alamin. Ya, yang sama-sama kita hormati teman-teman yang ada di Indokraft, yang ada di MNC, dan teman-teman semua yang hadir di acara ini, saya ucapkan jazakumullah khair atas partisipasi antum semua, dan mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat wa salam kita bukiskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, bapak-bapak sekalian, saya harus mulai dari mana? Ini panjang, pembahasan tentang haji ini cukup menarik dan panjang. Tapi saya akan buat singkat
simple ya, sesuai tadi yang sudah diarahkan oleh Ustadz Asbah. Intinya pertama, haji itu bukan ibadah pamer-pameran ya. Haji itu bukan ibadah yang ketika kita berangkat itu kita niat dalam hati kita pulang tuh kita pengen jadi seorang yang berhaji atau seorang yang disebut dengan haji. Jadi pertama kali orang yang haji itu niatnya dulu diperbaiki. Niat dulu diperbaiki, kemudian dia tahu bahwasannya apa yang kemudian menjadi kewajiban dia di dunia adalah ya salah satunya adalah haji. Dan ketika niat tersebut sudah diperbaiki, bahwasannya dia berhaji untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk pengorbanan dan ini adalah bentuk pengorbanan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai waktu, tenaga, ya, kekuatan dan lain sebagainya. Dan tingkatan cinta tertinggi adalah pengorbanan. Kita harus korban tuh. Harus berkorban waktu, harta untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau belum berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, belum mau mendekatkan diri, kemudian merelakan hartanya, kemudian kesehatannya dan lain sebagainya, ya, waktunya kemudian digadai hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka belum sampai ke dalam tingkatan cinta yang tertinggi. Nah, perbaiki niat. Ketika niat sudah masuk, ya, kita tahu bahwasannya ketika kita memakai ihram, ya, sesungguhnya itu adalah bentuk kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang memakai ihram, semuanya sama. Ya, mau dia presiden, mau dia raja, mau dia menteri, mau dia seorang yang kaya dan lain sebagainya, baju yang dipakai semua sama. Jadi esensi haji saya ingin sampaikan di sini ya, jadi jangan hanya muda saja nih sekarang, mohon maaf nih. Jadi esensi haji yang harus kita pikirkan sekarang itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ridha Allah. Muda tapi nggak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itulah yang sangat sia-sia ya. Jadi pertama, perbaiki niat. Boleh kita berhaji, boleh kita melakukan apa yang kita bisa di masa muda kita dan lain sebagainya, tapi niat ini adalah yang terpenting ya. Jangan nanti ketika haji mentang-mentang muda, ntar dia sombong pulang. Oh, saya udah haji nih. Nah, jadi sekarang anak muda ya harus diperbaiki juga niatnya. Percuma kalau kita niat haji muda dan lain sebagainya, punya waktu, punya uang dan lain sebagainya, tapi ketika sampai di sana percuma saja, percuma kembali itu hajinya itu justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melihat Ka'bah ya, ketika kita melihat Ka'bah itu ketika sedang berhaji, sesungguhnya itu adalah suatu tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dijadikan kiblatnya umat manusia. Jadi pengagungan kepada Ka'bah bukan sebagai pengkultusan ya, bukan sebagai itu adalah Tuhan ya. Bentuk kubus tadi adalah Tuhan. Bisa saja Allah dan sudah terjadi penggantian kiblat ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjid ke Ka'batul Musyarrafah di Makkahul Mukarramah. Jadi penghambaan kita kepada Allah dan bukan kepada kubus tadi. Begitu juga dengan ketika kita mencium Hajar Aswad. Ketika kita niat untuk mencium Hajar Aswad tapi menyakiti orang-orang yang kemudian berada di sekitar Ka'bah tadi, kemudian ini menjadi pertanyaan juga bagi diri kita. Apakah kemudian hal yang wajib dengan menjaga Ramadan Muslim kemudian menjadi dicoreng gitu ya. Kemudian harmonisasi ketika tawaf ya. Kemudian ketika tawaf itu ada harmonisasi langkah umat Muslim sedunia. Lihat yang kemarin tuh betapa indahnya haji seperti masa pandemi. Jadi semua itu ada hikmahnya. Ada rasa persatuan antara umat manusia ya, nggak mengenal suku, bangsa dan juga golongan. Kemudian juga ketika wukuf ya, ada penghambaan kepada Allah yang sifatnya dalam kesetiaan. Kita hanyut dalam kesetiaan dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal ini kemudian yang menjadi memotivasi diri kita untuk melakukan ibadah haji. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi concern saya selanjutnya adalah hukum haji ya. Kalau hukum haji di sini yang kita maksudkan adalah ya wajib bagi yang
wajib bagi yang mampu. Ya. Dan hukum haji itu di hampir seluruh literatur, ya. Hampir seluruh, bukan hampir, seluruh literatur dari mulai Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma', ya, itu merujuk kepada wajibnya haji. Ya, merujuk kepada wajibnya haji. Wa qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, ini jelas sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaddimul hajj wa umrata lillah. Nabawiyah juga disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salam wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Di riwayat lainnya, riwayat yang lain, wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam yang pertama, rukun Islam itu dibangun dari 5. Ya. Salah satunya adalah haji. Nah, ini, dan haji ini berarti apa? Haji berarti pergi, qasdu syai'in, ya. Kalau bahasa qasdu syai'in itu berkehendak menuju kepada sesuatu, qasdu syai'il mu'azzam kalau bahasanya, ta'rif lughatan atau ta'rif secara bahasa itu qasdu syai'il mu'azzam, ya. Berkeinginan menuju kepada hal yang besar, ya. Dari istilah syar'i, qasdu baitillahil haram li ada' manasik makhsusah. Ya, ketika kita sudah masuk ke dalam istilah atau makna istilah daripada haji tadi adalah pergi ke satu tempat, yaitu Baitillahil Haram, untuk mengadakan atau untuk mengerjakan amalan-amalan yang kemudian menjadi manasik di situ, ya. Amalan-amalan tertentu, ya. Dan haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melaksanakan amalan tertentu. Nah, ketika kita berhaji, ketika sudah memahami tadi esensi dari berhaji tadi, kita masuk ke dalam rukun-rukunnya, masuk dalam syarat-syaratnya, baru kita pahami. Dan pemahaman haji yang kita miliki kemudian diterjemahkan dalam bentuk amalan. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kemudian menjadi seorang yang mendapatkan laqab haji mabrur? Ya. Ketika kita sudah memahami esensi, sudah memahami rukun, yang kemudian kita lakukan, ya, walaupun juga belum kita pahami secara full, tetapi kita mempunyai tujuan yang kemudian jelas di situ, yaitu mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Karena menurut Imam Syirazi, ya, dalam kitab Al-Muhadzab, ya, beliau memberikan satu case di situ, haji itu sebetulnya alal faur apa enggak gitu. Ya. Haji itu sebenarnya harus terburu-buru untuk haji atau tidak. Ketika kita mempunyai kesempatan, itu otomatis yang harus kita lakukan adalah, ya, menamatkan apa yang sesungguhnya Allah mintakan dari umat manusia, itu berhaji. Dan haji itu bukan cuman kemudian berkali-kali, ya. Haji itu hanya sekali saja seumur hidup. Ya, kalau kemudian berkali-kali, maka nanti muncul mana yang lebih baik, haji berkali-kali atau kemudian menjadi penyumbang di panti sosial, atau kemudian menjadi orang yang membantu orang lain. Nah, itu kemudian nanti muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita sudah masuk ke dalam taraf kita mempunyai istita'ah, nanti juga kita akan bahas juga istita'ah itu apa. Ketika sudah masuk ke dalam taraf istita'ah, maka diwajibkan untuk kita tuh berhaji. Sekarang yang mempunyai kesehatan biasanya orang tua apa anak-anak muda? Udah pasti anak muda yang mempunyai banyak waktu peluang. Walaupun orang tua pun lebih banyak, tapi anak muda, ya, itu pun ketika kita diberikan cuti oleh kantor, saya yakin hal tersebut juga bisa menjadikan anak muda mempunyai banyak waktu, gitu. Saya yakin di beberapa kantor, terutama mereka-mereka yang menjunjung tinggi toleransi, ya, pegawainya diperbolehkan untuk cuti haji. Ya. Maka kalau mereka yang orang kantoran gimana? Mudah menurut kita. Orang kantoran justru mudah.
Ya, mereka tinggal ngambil cuti haji kemudian berangkat. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, ketika kita sudah masuk ke dalam taraf istita'atu fil haji, ya, ketika kita masuk istita'atu fil haji atau berkemampuan untuk kemudian bisa berhaji, maka Imam Syirazi juga dalam kitab Al-Muhadzab juga mengatakan, ya, bahwasannya ada dua kategori, ya, kata mampu dalam ayat ya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Itu terbagi menjadi dua kategori. Pertama, mampu melaksanakan haji dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, tak mampu melaksanakan haji dengan digantikan oleh orang lain. Ya. Ini yang dimaksud ini, ya, maksud binafsi wa bi ghairihi. Ya. Yang statementnya yang saya suka dari dari kitab Al-Muhadzab dari Syirazi ini adalah ketika, ya, saya bacakan kalimatnya. Saya bacakan kalimatnya dalam satu bukunya, dalam kitab Al-Muhadzab. Ketika dia ditanya kalau nggak memenuhi kata mampu di sini, hajinya diperboleh atau diwajibkan bagi dia atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi jawabannya tidak diwajibkan haji bagi yang nggak mampu. Nah, sekarang kita punya akses nggak? Kalau dulu kan nggak ada yang namanya semacam, ya, dana talangan, atau dulu pun nggak ada yang namanya ya, orang-orang yang kemudian bisa mempunyai institusi yang bisa menjadikan haji itu jauh lebih mudah. Karena mereka banyak yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga. Artinya kemampuan mereka bukan finansial sebetulnya, akan tapi masuk ke dalam kemampuan istita'atu fi al-jism, ya, kesehatan badan, karena mereka harus menempuh jalan yang cukup jauh. Walaupun berbekalan juga dipentingkan, tapi sekarang, ya, dengan perjalanan yang kemudian sangat jauh tadi, ya, dengan kemudian pembayaran yang sangat yang cukup mahal, maka istita'atu fil haji ini menjadi lebih lenient dan lebih mudah sebetulnya. Jadi kita banyak dipermudah oleh fatwa yang kemudian MUI keluarkan, ya, fatwa DSN MUI itu nomor 29 tentang dana talangan haji yang diberikan dari LKS, ya, ke nasabah, itu kan mempermudah sebetulnya. Maka, ya, dipergunakan hal-hal ini gitu. Fatwa ini kan bukan kemudian datang dari satu orang, tapi dia ijma' al-ulama al-khalaf, ya, ulama-ulama yang kemudian kekinian, ulama kemudian yang ada di barisan Majelis Ulama Indonesia memberikan statement bahwasannya boleh dana talangan haji. Nanti muncul lagi, boleh nggak haji pakai berhutang? Yusuf Qaradawi memperbolehkan haji dengan berhutang. Akan tapi pulangnya dia harus mampu untuk membayar hutang tersebut. Jangan nanti kalau ada hutang pulang malah tidak dibayar, itu repot juga nanti kan. Orang banyak yang hutang, itu kata Ustadz Yusuf Qaradawi boleh, kata di kemarin boleh, tapi dia ngutang habis itu tidak dibayar. Jadi harus ada kemampuan untuk membayar kembali. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang al-istita'ah. Yang pertama adalah kesehatan jasmani. Jadi kemampuan kita terus harus betul-betul sehat. Mungkin ibadah haji yang lumpuh Tuhan, penyakit serius, ya, yang itu mungkin untuk menjalani aktivitas manasik atau haji, ya, ataupun perjalanan jauh itu dia nggak mampu, maka kategori ini bukan kategori orang yang mampu. Jadi lebih baik dia mengurungkan niatnya sampai kesehatannya dia jauh lebih baik. Kemudian orang yang bertempat tinggal jauh dari tanah suci dengan jarak kurang lebih 81 km, maka berkewajiban haji baginya, ya, disyaratkan adanya sarana transportasi yang layak untuk bisa digunakan pergi haji. Ini bagi orang-orang yang ada di tempat yang sekitar. Maka
dia punya akses, ya silahkan kalau di Saudi itu ada namanya tasrih, ya, walaupun dia tinggalnya di dekat Masjidil Haram, kalau dia nggak punya tasrih atau dia surat izin yang dikeluarkan 5 tahun sekali oleh pemerintah Saudi, dan itu membayar juga. Itu kalau dia nggak mampu mengeluarkan atau dia nggak mampu mendapatkan, maka tidak diperbolehkan untuk berhaji. Itu yang ada di luar Mekah. Yang ada di dalam Mekah biasanya kalau mereka punya keinginan untuk berhaji, silakan saja. Bahkan mereka mengambil keuntungan dari haji tersebut dengan berjualan, ya, walaupun tidak diperbolehkan untuk berjualan ketika sedang memakai ihram. Nah, poinnya adalah ketika kita mempunyai istita'atu fil jismi, ya, wal badani wal mal, ya, maka diwajibkan baginya untuk berhaji. Nah, ketika daerah tersebut menjadi nggak aman, misalnya perjalanan ke sana nggak aman, ini bagaimana? Ini bagaimana? Atau mungkin ada peperangan mungkin di sekitar walaupun nggak di Mekah ataupun di, tapi mungkin mungkin di sekitar situlah, seperti perang Teluk tempo hari, ya, tahun 91. Ya, maka ketika itu mengganggu perjalanannya, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berhaji. Tapi kalau misalnya jalanannya aman, ya, kemudian bisa sampai ke sana, maka dipersilahkan saja. Maka itu diperbolehkan untuk berhaji. Kemudian perginya juga harus dengan, ya, kalau perempuan harus dengan suaminya atau mahramnya, misal ibu atau ayahnya atau adik laki-lakinya dan sebagainya, ataupun perempuan yang dapat dipercaya lah, itu diperbolehkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan membahas sedikit tentang pembiayaan pengurusan haji atau dana talangan haji. Ini jelas sekali, ya, di dalam fatwa DSN MUI nomor 29 tahun 2003, ya, kalau nggak salah 2002, afwan, bahwasannya pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah itu sempat diperbolehkan untuk keuangan syariah, tapi sekarang kayaknya sudah pindah ke non bank, ya, karena bank sudah mendapatkan uang penempatan haji. Dulu saya sempat di bank, itu sempat berlomba-lomba mereka memasukkan nasabah di dana talangan haji mereka, ya. Jadi kalau sudah sampai ke dalam keinginan untuk berhaji, mereka memasukkan misalnya 5 juta, ya, atau 2,5 juta, kemudian setelah itu mendapatkan dana talangan haji, ya, sampai 25 juta. Nah, ini diperbolehkan, ya, dengan rentang waktu yang kemudian ditentukan oleh bank. Nah, ini banyak juga nih yang kemudian menjadi polemik di masyarakat, terutama di mereka kalangan-kalangan yang nggak setuju dengan fatwa ini. Saya tekankan sekali lagi, fatwa ini tidak dikeluarkan oleh perorangan, akan tapi perkumpulan Majelis Ulama Indonesia, ya. Nanti muncul bai'ataini fil bai'ah, ya, ada 2 akad dalam satu objek. Saya banyak gak setujunya lah, kurang lebih seperti itu, karena semuanya berbeda, ya. Nah, dalam pengurusan haji bagi nasabah, maka LKS atau Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan jasa ujrah, ya. Jadi penjelasan daripada fatwa DSN MUI nomor 29 tahun 2002 adalah mereka LKS dapat memperoleh imbalan jasa, ya, ujrah. Jadi ijarah di sini ijarah multi jasa atau ijaratul manfaat, ya, ijarah manfaat, menyewa kepengurusan tadi, ya, atau menyewa bank tadi untuk mengurusi haji tadi bagi nasabahnya. Maka ini menggunakan prinsip ijarah, dan ijarah juga ada di fatwa DSN MUI tahun 2000 nomor 9, ya. Itu juga menjadi asas diperbolehkannya ijarah. Kalau diperlukan, maka lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah menggunakan prinsip al-qard. Kalau al-qard di sini tidak diambil ujrahnya. Kullu qardin jarra fihi naf'an fa huwa riba. Ya, halo. Kullu qardin jarra fihi naf'an fa huwa riba. Ketika
qard tadi dibuat jadi manfaat ya, kemudian menjadi riba ya, karena asas qard di sini sesuai fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 tidak diambil sedikit pun ujroh. Jadi qard betul-betul qardul hasan disebutnya, qardul hasan. Jadi dia mengembalikan sesuai dengan uang yang dipinjam. Akan tapi ada akad lainnya, yaitu jasa ini bukan ya, mereka yang melarang atau mereka yang mengharamkan itu seolah mengatakan padahal satu objek kemudian di dalam satu objek itu ada dua akad. Ini menurut saya nggak pas lah. Jadi saya lebih setuju dengan perkataan dari Majelis Ulama Indonesia. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Jadi pengurusan haji berbeda, pemberian talangan haji itu pun berbeda. Nah, jadi ini adalah dua tanpa harus dipersyaratkan, karena kalau ada syarat itu jatuhnya adalah kullu qardin jara fihi naf'an fa huwa riba. Lagi-lagi ada di situ. Walaupun ini ada garis tipis sekali ya, maaf saya ngomong secara jujur. Ada bahasa Inggrisnya itu thin line lah ya, ada irisan yang sangat ya, tipis sekali lah di sini tentang biaya pengurusan dengan pemberian qard tadi, pemberian hutang tadi ya. Kadang kita suka keserimpet, jadi mudah-mudahan mereka yang berkecimpung di sini tidak melihat itu sebagai persyaratan diberikannya qard tadi ya. Kemudian besar imbalan jasa al-ijarah. Jadi kalau kita mengambil ijarah ujroh tadi, kan kita kan mengambil pengurusan menyewa lembaga keuangan syariah ataupun kalau sekarang mungkin MNC ya, MNC pembiayaan multiguna ya. Ketika kita memakai jasa mereka, maka kita berikan imbalan pada mereka. Dan itu murah ya. Ini saya bukannya saya promo, maaf nih. Kalau saya promo mungkin nggak dapat persenan gitu kan. Tapi kan ini kan sifatnya adalah, saya lihat di sini secara logika, secara logically orang itu ketika diberikan jasa itu langsung dibayar di muka. Tapi ini enak banget dong. Ijarah tapi bisa nyicil bayarnya per bulan. Jadi seolah-olah kita ini bayarnya harusnya misalnya kalau lamsam misalnya 5 juta atau misalnya 3 juta, tapi kita bisa cicil selama sekian tahun. Itu enak banget ya. Udah kita haji dan kita diberikan kemudahan oleh lembaga tadi, kemudian jasanya pun bisa dicicil. Ini menurut saya cukup menarik gitu ya. Ini menurut saya sangat-sangat menarik bagi mereka yang ingin berhaji. Sekarang uang kita ini sekarang yang kita pegang, pasti kita nyimpen uang. Daripada kita simpen di bank, ya, mohon maaf, saya walaupun seorang bank, saya tahu kemana arahnya uang tersebut. Ya, uang tadi dibuat bisnis sama bank, dibisniskan kembali oleh bank atas dasar akad yang kita berikan oleh bank kepada bank. Ketika uang kita sudah diberikan, ya bank pasti kan menanggung biaya bagi hasil kepada kita. Itu nggak seberapa menurut saya, karena ketika kita nabung, masukkan uang kita atau kita bayar per bulan, seolah-olah kita nabung untuk akhirat nih kasarnya, untuk haji, itu jauh lebih bermanfaat. Maka bangkitkan semangat kita nih, mumpung kita lagi dikasih akses sama Indocraft, sama teman-teman di MNC dan lain sebagainya. Saya rasa ini, saya alhamdulillah sih udah haji 5 kali, bukannya mau yang juga, tapi tahadus binikmah, wa amma binikmati rabbika fahadits. Saya haji 5 kali kebetulan ketika saya berada di Saudi. Dan itu saya melihat kesulitannya orang Indonesia untuk menutup haram karena masalah keuangan, antrian dan lain sebagainya. Maka dari sekarang, ya, kalau di Malaysia itu dari lahir itu orang udah dimasukkan untuk biaya haji, langsung didaftarkan. Orang lahir langsung daftarkan. Karena sampai 50 tahun di sana. Ya, kalau kita pengen nunggu ya baru mau daftar tahun
ketika umur kita 45-50 tahun, maka jangan salahkan ketika kita haji udah tua renta, itu pun kalau panjang umur, kalau enggak ya. Maka dari sekarang mumpung kita diberikan waktu dan juga diberikan akses nih sekarang. Saya ngobrol banyak sama Ustaz Faul ya, Bang Ijul, kebetulan sama saya waktu itu di Malaysia. Saya ngobrol banyak. Ini program ini sangat bagus banget. Ya. Apalagi BPIH yang membutuhkan bisa langsung disodorkan. Ya. Bukan ya semua itu setelah dari pihak MNC itu akan memudahkan karena ini tidak ada unsur kerugian bagi MNC itu sendiri gitu. Mereka tuh udah dapat kepuasan ketika ada orang yang mau masuk. Jadi bukan kayak nyicil motor ya, mohon maaf ya, jangan anggap kayak cicil motor. Ini kita urusan cicil motor kita bisa, tapi kalau nyicil untuk pergi haji kita nggak bisa, keterlaluan banget. Sekarang motor apa yang mahal, harga 30-35 juta. Nah, ketika kita nggak mampu untuk kemudian memasuki level berikutnya, ini kan the next level nih. Next level kita apa? Tujuan kita terakhir itu apa? Mau jadi orang haji tapi nggak mau ada plan-nya. Saya rasa itu hal yang unik ya, kecuali kalau kita ini punya duit kaya raya dan lain sebagainya, punya uang ratusan miliar gitu kan, mau pergi haji kapan aja bisa. Nah, kalau uang kita terbatas, maka cash flow kita benerin ya. Kemudian pengeluaran kita lebih baik, kita buat lebih baik dengan cara apa? Ada porsi khusus untuk haji. Jadi dalam keluarga itu harus dijelaskan gitu loh. Ini Anda nih, kita mau kemana? Kita ini mau ngapain di hidup kita, mau ngapain? Ada satu rukun yang belum kita selesaikan loh. Ini loh rukun kita. Rukun yang belum kita selesaikan tuh ini. Ayo kita bareng-bareng membangun rumah tangga yang kemudian harmonis ketika kita memasukkan budget sendiri untuk pergi haji. Urusan berangkatnya kapan kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Udah. Yang penting kita punya keinginan. Kemudian yang terakhir tadi itu ya, sempat saya dikasih tahu tadi. Kemudian haji bukan ibadah mewah, tapi ibadah penuh dengan tekad ya. Tadi sudah kita jelaskan, dia nggak mesti karena di sana pun kita tidak akan dianggap sebagai orang yang kaya atau dianggap sebagai orang yang berbeda ya. Semuanya sama, pakaian kita sama. Makanya maknai haji tadi ya, dengan sebenar-benarnya makna. Perbaiki niat kita sebelum kita melangkah kemudian ke jenjang berikutnya. Dan sahabat ketika ditanya di Hajatul Wada, sesungguhnya aku wajibkan ke atas kalian itu haji. Sahabat yang nanya, "Fi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Sampai 3 kali nanya begitu. Rasul menjawab, kalau aku jawab iya, maka haji itu akan menjadi wajib setiap tahun. Jadi untung aja Rasulullah nggak jawab iya. Kalau nggak, kita diwajibkan haji setiap tahun. Ini membludak tuh. Makkatul Mukarramah setiap tahun mungkin berapa ratus juta manusia. Coba. Jadi semuanya ada hikmahnya. Artinya apa? Allah dan Rasulnya memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menabung. Haji ini mengajarkan ya, persiapan haji ini mengajarkan kepada kita pentingnya mengatur keuangan keluarga. Al-ahamu fal-aham ya. Yang penting kemudian yang terpenting, yang terpenting kemudian yang penting, kemudian yang penting. Yang terpenting apa? Oh, yang terpenting beli mobil, berarti belum sampai kita ke dalam taraf orang-orang yang betul-betul menginginkan keridhaan Allah. Sayang gitu loh. Yang terpenting apa? Oh, beli motor. Kan bisa pakai mobil angkutan umum. Yang itu disimpan. Ya, DP motor tadi disimpan buat masukin haji. Ya, ini. Saya sama sekali tidak ada unsur endorsement, tidak ada unsur menaikkan satu institusi dan sebagainya. Saya hanya mengatakan sejujurnya. Dan ini kita punya akses sekarang. Maka Anda sekalian yang hadir di sini terutama, ayo kita rubah mindset kita. Rubah mindset kita arahkan ke arah yang jauh lebih baik. Apa? Ya, tujuan kita pertama apa? Tujuan kita mau pergi haji. Ditarik ke belakang. Apa tuh? Kalau mau pergi haji mau ngapain? Oh, kalau saya mau pergi haji saya harus persiapan ini. Jadi jangan persiapin dulu nanti pergi haji kapan entah.
Jadi pergi haji dulu yang ditanamkan. Saya mau pergi haji nih, daftar dulu, ingetin dulu diri kita, kemudian kita baru siap-siap kita kita persiapkan dengan baik. Yang penting ujungnya dulu kita tahu arahnya kemana. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini, ya, saya mau perpanjang lebar tentang rukun haji dan lain sebagainya, syarat haji, tapi itu bisa diperjelas nanti insya Allah ketika kita mau pergi haji. Kita membenarkan niat, ya, kemudian memberitahu kepada kita semua bahwasannya haji itu adalah satu hal yang kemudian menjadi rukun Islam dan wajib dilakukan oleh umat muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin. Astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, tetap di tempat ya, Bib. Untuk nanti ada pertanyaan, mohon kesediaannya untuk waktunya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Habib ilmunya. Ini kita belum masuk ke sesi kedua ya, tapi saya yakin teman-teman yang hadir di sini, anak-anak muda yang hadir di webinar series kali ini sudah mulai terangkat girohnya ya. Tadi Habib secara general sudah menyampaikan bagaimana keistimewaan haji dan syarat yaitu mampu, dan itu semua insya Allah ada di kesempatan yang kita punya saat ini. Sehat fisik, ya kan, kemudian sehat aman dalam perjalanan dan aman dalam perjalanan, kemudian mampu secara finansial juga. Habib sudah menjelaskan ada fatwa di SNMUI yang membolehkan untuk kita dibantu dengan talangan haji, talangan porsi haji. Jadi di sini Wib, kami teman-teman Indocraft itu punya PR ya Bib ya. Kami minta supportnya juga dengan teman-teman MNC. Kami punya PR yang cukup besar selain untuk mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan dirinya haji. Ya karena tadi kita akan coba membantu memberikan edukasi sebanyak-banyaknya dan lebih masif kepada anak-anak muda. Jadi di sini Indocraft tidak hanya mengajak ayo ambil kesempatan untuk pembiayaan porsi haji, tapi juga kami di sini mencoba untuk memberikan edukasi yang tajam, yang banyak kepada anak-anak muda bahwasanya haji ini jangan nunggu kalau sudah 40, sudah nggak lagi 20 tahun, tapi sudah 30 tahun. Nah, makanya Indocraft itu ada kerjasama dengan MNC. Kami ingin mengajak kepada masyarakat, terutama anak-anak muda, ada loh produk, kita dapat porsi haji dulu, bayarnya kemudian. Nah, oke, terima kasih Bib. Saya akan masuk ke sesi berikutnya dengan Ustadz Iman Ni'matullah. Assalamualaikum, Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bang. Tadi saya sudah mendengarkan tausiahnya Habib. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Jadi gini Bang Iman, kita pengen, ini udah bagus nih. Saya yakin rekan-rekan yang hadir di webinar siang hari ini sudah mulai dapat semangatnya, girohnya, bagaimana mempersiapkan haji lebih dini, ya tidak cuma sekedar persiapan fisik, ilmu, tapi juga mempersiapkan finansial. Bang Iman saat ini juga aktif sebagai pegiat haji muda, insya Allah akan membersamai siapapun yang ingin menggerakkan anak-anak muda untuk segera berhaji, ya kan? Kami ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari Ustadz Iman. Ustadz Iman saat ini juga ada di BPKH. Tentu teman-teman kalau dikasih tahu, diinformasikan, kalau saat ini antriannya sudah berapa puluh tahun, mungkin akan berpikir ulang. Mau tetap menunda atau menyegerakan, Bang Iman. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Pak Asbah? Terdengar jelas? Jelas. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Bang. Baik, terima kasih. Sangat bahagia sekali di pagi hari ini bisa mendengarkan langsung Habib Idrus Al-Jufri. Luar biasa ya Habib, Ana mencintai antum, mudah-mudahan ini bagian dari mencintai Ahlul Bait.
Kata Imam Syafi'i, in kana rafidan hubbu ali Muhammad falyashhad astaqalani inni rafidi. Gitu. Sekiranya mencintai ahlul bait itu difitnah menjadi sebagai Syiah Rafidi, maka saksikanlah aku adalah Syiah Rafidi, kata Imam Syafi'i. Meskipun beliau bukan Syiah, tapi saking cintanya sama ahlul bait, beliau bersedia difitnah sebagai Rafidi. Gitu. Saya mencintai antum ya Habib, mudah-mudahan kecintaan kami pada antum berbuah kecintaan Rasulullah pada kami sehingga mendapatkan syafaat di sisinya insya Allah. Teman-teman sekalian, di siang hari ini terima kasih Bang Asbah nih, adik kelas Ane yang paling ganteng, tapi kadang-kadang agak-agak gimana gitu ya, agak-agak menawan hati lah gitu ya Bang Asbah ya. Hari ini saya ingin share, mohon izin bisa share hot disable participant, atau saya ingin share saja biar bisa dikendalikan. Baik, terima kasih. Sudah betul ya, suara saya terdengar jelas Pak Asbah? Jelas Bang. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan tinjauan fikih, tinjauan secara syariah. Saya ingin coba mengajak kita semua untuk membaca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah satu ke umrah yang berikutnya adalah kifarat, penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tiada balasan bagi pelakunya kecuali surga. Kemudian silakan baca, saya biar mempercepat, saya ingin menyampaikan juga hadis riwayat Ibnu Majah, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu was'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan umrah, semuanya adalah delegasi Allah. Ketika dia memanggil, mereka memenuhi panggilannya, mereka minta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Masya Allah. Kemudian saya tambahkan lagi di sini yang hadis berikutnya diriwayat Ibnu Hibban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqul inna abdan ashahtu lahu jismahu wa usa'tu alaihi fil ma'isyati tamdi alaihi khamsatu awamin la yafidu ilayya la mahrumun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya, sungguhnya seorang hamba yang telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku berhaji maksudnya, maka sungguh dia benar-benar terlarang dari kebaikan. Waduh, jadi orang yang sehat, yang mampu 5 tahun berturut-turut nggak daftar haji juga nih, itu mahrumun kata Allah, diharamkan dari kebaikan. Waduh, nauzubillah. Di riwayat berikutnya gitu ya. Man ataqal hajj falam yahuj fasawaun alaihi yahudiyan mata au nasraniyan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wa hadza isnad sahih ila Umar. Kata Nabi, barang siapa yang mampu melaksanakan haji tapi belum berhaji, maka sama saja atasnya baik mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Aduh ya Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang sebetulnya mampu tapi nggak mau menggerakkan gitu. Kadang niat-niat doang mau kunjungan ke tanah suci, tapi nggak ada geraknya, itu mah bukan niat namanya, cuma mimpi doang. Kata di kitab Safinatun Najah, buku fikih yang tipis itu, biasa di pesantren-pesantren yang mengawali ngaji fikih, itu an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu memaksudkan sesuatu, punya tujuan sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan perbuatannya. Jadi bukan cuma di hati niat itu, harus ada actionnya. Itu baru niat sebutnya. Baik, saya ingin bercerita tentang bagaimana haji perspektif sosial gitu ya. Kalau kita cek bagaimana sejarah tinggal di Mekah, beliau berhaji dan mengajarkan ulama-ulama murid-muridnya. Semuanya ketemunya di Mekah. Gitu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, juga beliau tergerak pada saat berhaji. Mereka dapat inspirasi kemudian mendirikan gerakan Nahdlatul Ulama ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun pulang haji mendirikan pergerakan namanya Muhammadiyah. Jadi hampir semua tokoh-tokoh pergerakan Islam itu datang dari Mekah membawa inspirasi kebaikan, inspirasi pergerakan di Indonesia. Jadi luar biasa haji itu. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu menjadi inspirasi peradaban Indonesia. Ini tentang haji perspektif sosial. Ada lagi haji perspektif sosial ekonomi gitu ya. Bagaimana ada sebuah hotel di Mekah namanya Ilaf Al-Masyair, tidak jauh dari Ka'bah, ya, jalan kaki pun bisa. Hotel paling dekat dengan Zamzam Tower,
itu berdiri di atas tanah wakaf yang di mana pencetus wakafnya namanya Habib Buga Al-Asy, orang Aceh. Al-Asy itu orang yang aslinya Aceh. Dia bersama saudagar Aceh lainnya membeli sebidang tanah di Mekah yang saat ini jadi hotel ini. Diwakafkan kepada jamaah haji Aceh. Lalu dibangun sampai sekarang masih berdiri hotelnya, dan satu-satunya daerah yang mendapatkan uang saku adalah jamaah haji dari Aceh. Itu dari hasil investasi tanah wakaf tersebut. Itu setiap jamaah haji dapat 1.200 real uang jajan tambahan tuh, sekitar 4,8 juta plus 1 mushaf Al-Quran. Saya kebetulan tahun kemarin ikut tuh pembagian uang saku dari hasil wakafnya Habib Buga Al-Asy. Masya Allah. Ini hebat sekali orang Indonesia, berpikirnya visioner, masih sempat-sempatnya berpikir untuk memiliki tanah wakaf, membeli tanah wakaf, dibangun aset-aset yang produktif. Jauh sebelum ekonomi syariah ada di Indonesia, mereka sudah mempraktekkannya di Mekah ini. Dan sampai saat ini kalau teman-teman ke Mekah, sudilah kiranya menginap di hotel ini, insya Allah keuntungannya untuk wakaf. Ini hotel wakaf. Dan ini hotel favoritnya orang Indonesia dan Malaysia. Karena letaknya tidak terlalu jauh dari Haram, tapi juga harganya lebih murah daripada yang di Zamzam Tower. Luar biasa, ini inspiratif sekali haji ini. Kemudian bagaimana di Indonesia, sejarahnya Belanda zaman dulu juga sudah membuat aturan tentang jemaah haji. Harus bayar sejumlah uang untuk izin visa paspor gitu ya, pakai kapalnya kapal Belanda. Kemudian berikutnya tahun 1859 pemerintah kolonial Belanda merubah aturan paspor haji jadi gratis gitu. Tapi dikontrol ya. Dan wajib punya dana supaya bisa untuk bekal keluarga yang ditinggalkan. Tahun 1952 pemerintah Indonesia membentuk perusahaan pelayaran untuk memfasilitasi ibadah haji menggunakan jalur laut. Jadi naik kapal laut, bayangkan berapa bulan itu naik kapal laut ke tanah Mekah. Baru tahun 1979, pemerintah Indonesia meniadakan pengangkutan jamaah dengan kapal laut dan menetapkan pesawat udara sebagai transportasi satu-satunya menuju Tanah Suci. Jadi inilah riwayat haji di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat angka-angka ya, statistik ya. Saya dapatkan dari Gastat, Global Authority Statistik ya, BPS-nya Arab Saudi gitu ya. Jadi setiap tahun jamaah haji yang resmi ya, saya nyatakan yang resmi karena banyak juga jamaah haji yang tidak resmi itu ada di tahun 1440 Hijriah 2,4 juta orang. Kemudian dari 2,4 juta itu yang domestik ya, yang berasal dari Saudi sendiri itu ada 634.000. Dari 634.000 itu ternyata yang non Saudinya, yang paspornya bukan Saudi tapi tinggal di Saudi, mukimin, itu lebih banyak, 423.000 orang. Sementara orang Saudi aslinya itu hanya 211.000. Sekarang yang masa pandemi ini hanya 10.000. Itu pun yang domestik saja. Bayangkan dari 634.000 domestik menjadi hanya 10.000 saja. Betapa nyamannya itu berangkat haji ya. Apa itu doa yang dibacakan mereka yang berangkat haji sekarang tuh? Orang yang terpilih dipilih lagi gitu. Di Ka'bahnya tawafnya luar biasa, enggak desek-desekan. Kemudian tempat tidur di Arafah Minanya sangat lapang sekali. Bayangkan dari 2,4 juta hanya 10.000 di tahun ini hajinya karena masalah COVID-19. Lalu di data Gastat yang saya lihat, jamaah haji dari luar negeri ada 1,8 juta. Ya. Yang laki-laki 978, yang perempuan 876.000. Ini data ya, data supaya kita melihat ke depan bagaimana gitu dengan melihat data ini. Kalau lihat dari negara-negara ya, negara mana saja yang paling banyak mengutus jamaah haji itu. Ini saya ada datanya dari Gastat ya. Indonesia menempati urutan pertama. Jumlah jamaah haji ada 221.000 orang. Di bawahnya ada Pakistan, ada India, Bangladesh, Iran, Nigeria, Turki, Algeria, Maroko. Indonesia luar biasa. Dan saya diskusi dengan para pengelola hotel, mereka lebih suka menerima jamaah haji Indonesia. Kenapa? Satu, orang Indonesia mah baik-baik, mau AC-nya mati, mau layanannya buruk, udah sabar aja orang Indonesia mah, diem, sabar, berzikir gitu ya. Pokoknya baik-baik lah orang Indonesia itu.
Makanya mereka senang dengan orang Indonesia. Ibu-ibunya kamarnya disapuin, dibersihin, senang sama orang Indonesia. Mereka paling nggak suka dengan, mohon maaf gitu ya, tanpa bermaksud menghina bangsa lain, dengan orang India. Karena katanya pertama jorok. Yang kedua, katanya nih, kata pengelola hotel langsung ngomong, bantalnya suka dibawa pulang-pulang gitu kan, spraynya suka hilang gitu. Terus ada lagi, mohon maaf nih, dari negara-negara yang jorok yang lain nih, bahkan mohon maaf nih, buang airnya di wastafel, Bu. Sampah-sampahnya berserakan. Itu haji orang yang non-Indonesia. Oh, pokoknya kalau orang Indonesia mah baik banget. Kagak pernah ngeluh. Nggak ribut, Bu. Itu orang India, Bangladesh, Bu. Oh, kalau itu ribut, Bu. Terus aromanya itu jorok gitu. Ini menurut pengelola hotel di sana. Tapi satu katanya, kekurangan Indonesia itu. Kekurangan jamaah haji Indonesia itu. Satu kata dia itu. Al-Indonesian kasamak katanya, kayak ikan. Kenapa? Mandinya kebanyakan air. Kita tuh kalau mandi, Bu, ya Masya Allah, kalau belum keriput nggak berhenti mandinya itu. Jadi boros air, Bu, orang Indonesia itu katanya. Tapi meskipun demikian, mereka senang dengan melayani bangsa Indonesia karena lebih rapih sehingga biaya operasional untuk perbaikan hotelnya menjadi lebih ringan. Dan tidak banyak protes, itu yang intinya. Apalagi para pembimbingnya suka menasihati, udah haji mah ujian, jangan protes. Nanti kalau protes nggak mabrur, udah nggak bisa protes tuh. Mau nunggu berjam-jam juga diem aja deh. Syukur aja dah, yang penting udah berangkat haji gitu. Itu pertama. Tentang jumlah. Jadi ada 221.000 orang. Betapa besarnya ini jamaah Indonesia ini. Sampai-sampai pedagang-pedagang udah hafal tuh Indonesia 1.000, 2.000, 3.000 udah hafal ya bahasa Indonesia. Bahkan ada toko di Jeddah itu toko Ali Murah gitu kan. Toko Ali Murah, toko paling murah gitu. Jadi memang sengaja targetnya orang Indonesia karena orang Indonesia tuh seneng banget belanja. Baik. Ini riwayat angkanya. Dulu tahun 88 terdata hanya 6.000 orang jemaah haji ya. Terus naik lagi. Pernah ada kecelakaan pesawat itu ya, jatuh di Sri Lanka, 182 penumpang meninggal jemaah haji. Jatuh lagi di Sri Lanka 2 kali itu. Pesawat Indonesia jatuhnya di Sri Lanka, nggak tahu kenapa itu. Kemudian sempat ada renovasi, ya, ada pengurangan sedikit jemaah, naik lagi. Di 2030 target jemaah haji Saudi akan semakin meningkat. Kalau nggak salah sampai berapa juta orang ya? 5 juta apa gitu ya, dari 2,8 ini. Ini data statistik mengatakan demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya nampilkan data ya. Ini real datanya. Setiap tahun ya, jumlah pendaftar meningkat terus ya. Tapi ada memang di tahun ini agak menurun sekarang karena masalah pandemi, orang nggak termotivasi untuk berangkat haji. Saya nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin tidak ada cerita-cerita dari jamaah yang baru pulang. Kalau lihat dari grafiknya ya Bapak Ibu ya, jamaah yang mendaftar haji biasanya itu setelah musim haji. Jadi musim haji selesai, jamaah haji pulang, ini kan satu rumah biasanya dikunjungi sama puluhan orang tuh, bisa 50 orang gitu kan. Yang jemputnya aja itu satu bis itu. Jamaah haji kadang-kadang yang jemput jamaah pulang itu satu bis, satu kampung datang ke bandara itu. Nah, lalu mereka disambut oleh tetangga-tetangganya, cerita deh, enak banget naik haji, Masya Allah, dapat keajaiban di Mekah, dapat ini di sini, ke doa gitu. Tetangga-tetangga yang mendengarkan ini kemudian termotivasi, lalu daftar. Jadi biasanya di bulan-bulan setelah bulan haji, karena mereka termotivasi, nonton berita haji, nonton baca koran haji, dan mereka daftar. Sehingga kemungkinan di tahun 2020 ini pertumbuhan pendaftar jadi berkurang. Tetapi mudah-mudahan dengan upaya Indocraft ini, MNC ini bisa menambah, karena sayang kalau nggak daftar disegerakan. Lihat statistiknya, antriannya terus bertambah gitu ya. Sekarang average itu 21 tahun. Gimana ngitungnya? Ada yang nunggu 4,3 juta orang, ya. Sementara jatahnya 202.000 orang di tahun ini ya, yang reguler. Sehingga kalau dibagi, itu jatuhnya 21 tahun nunggunya. Tapi angka itu tidak rata. Ada yang paling panjang, itu di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan tepatnya, itu sampai 40 tahun, Pak. Jadi kalau daftar di umur Kang Asbah ini, Kang Asbah kalau nggak salah 18 tahun ya usianya ya. Apa 21 gitu ya. Misalnya Kang Asbah 21 gitu,
Daftar 40, ya baru berangkat usia 60 itu, 61. Apalagi kalau yang daftarnya baru 40 tahun. Tambah 40, 80 tahun itu. Kerasa banget tuh naik haji 80 tahun. Ya Allah, ke masjid aja susah gitu. Pulang aja salah pakai sendal gitu karena pikunnya. Gimana kalau berangkat haji? Meskipun kalau dalam haji biasanya ada keajaiban-keajaiban ya, ada pertolongan Allah untuk orang-orang yang sepuh, yang sakit bisa dikuatkan di sana. Tapi fakta yang mengatakan bahwa average rata-rata 21 tahun. Di Jakarta, teman saya kemarin daftar, itu sudah 22 tahun. Tahun lalu memang 19 tahun, tapi semakin lama semakin naik gitu antrian. Seiring dengan banyaknya pendaftar yang berangkat. Baik. Ini data antriannya. Data biayanya gimana? Kementerian Agama tahun 2019 itu menghitung ya, jamaah haji per orang yang reguler itu biaya real cost-nya, ya, biaya aslinya itu 70 jutaan per jamaah. Sekali lagi ini rata-rata. Karena kalau yang Aceh harusnya lebih murah pesawatnya. Makin jauh ke timur di Papua lebih mahal ongkos pesawatnya. Dari 70 juta ongkos naik haji ini, yang benar-benar dibayar oleh jamaah haji itu hanya 35,2 juta. 25 jutanya setoran awal, sisanya pelunasan pada saat tahun keberangkatan. Dari 35,2 juta ini cuma kepake buat dua hal, buat ongkos pesawatnya sama dibalikin uang jajan. Jadi Bapak Ibu 35 juta itu sebetulnya kita hanya bayar sekitar 30 jutaan. Kenapa? Karena 5 jutaan dibalikin pada saat kita mau berangkat, pada saat di asrama haji tuh dibalikin uang cash dalam bentuk real. Nilainya itu sekitar SAR-nya itu 1.500 real, setara 5,6 juta tergantung kurs realnya gitu ya. Jadi sebetulnya bayarnya cuma 30 jutaan ya, 29 jutaan lah gitu. Nah, sementara sisanya, karena kan tadi biaya haji yang sebenarnya itu 70 juta, sisanya itu yang 34 juta dari mana? Dari hasil investasi, optimalisasi yang dilakukan oleh sebuah badan yang baru berdiri tahun 2017 kemarin, namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Itulah tugasnya BPKH untuk mencari dana optimalisasi untuk memenuhi biaya penyelenggaraan haji per jamaahnya 34 juta, kalau dikali 2 ribuan sekitar 7 triliunan tuh, semacam subsidi. Sebetulnya bukan subsidi, tapi ini adalah hasil dana jamaah yang disetor lalu nunggu 20 tahun. Hasilnya ini. Ini karena antriannya panjang, sehingga uangnya itu mengendap dan dikelola oleh BPKH pada instrumen-instrumen yang menghasilkan. Hasilnya jamaah hanya cukup membayar 35 juta saja, atau setengahnya dari biaya haji yang sebenarnya. Jadi sayang kalau kemudian sekarang kita nggak segera mendaftar, mumpung kebijakan hajinya masih seperti ini. Karena ke depan bisa saja yang dibayarkan oleh jamaah bisa sampai 40, 50, tergantung kebijakan. Mumpung sekarang masih seperti ini, buru-buru ayo kita daftar haji. Nih rinciannya, saya punya dapat data rincian biayanya nih. Dari 70 juta ini ya, kan 70 jutaan ya. Ini karena belinya itu sebentar ya. Dari 70 ini dirinci yang paling banyak itu buat tiket pesawat. Itu Pak, kok tiket pesawat kok mahal banget gitu ya. Sampai berapa tuh angkanya tuh? Sampai 30 jutaan. Padahal perasaan saya umroh nggak segitu. Iya, betul. Kalau umroh lebih murah. Kalau haji, kenapa bisa lebih mahal? Satu, karena lagi peak season. Karena semua pesawat itu untuk haji. Ya. Yang kedua, karena pesawat jemaah haji Indonesia itu sistemnya sistem rental. Sistem paket gitu. Kayak kita rental mobil. Sehingga Garuda menerapkan tarif lebih mahal karena pada saat pulang itu dia kosongan, nggak bawa penumpang gitu. Padahal kan itu juga ada ongkosnya kan gitu. Jadi lebih mahal kalau musim haji memang. Nah ini rinciannya, ada yang buat hotel, buat makan, dan enaknya sekarang jamaah haji itu dapat makan. Kalau zaman dulu kagak, dikasih ongkos, dikasih uang saku 1.500 real. Dulu mah nggak dapat makan, makanya orang tua zaman dulu tuh masak kadang-kadang bawa rice cooker, bawa beras gitu kan, bawa orek. Nah kalau sekarang enggak,
mereka dapat uang 1.500 tapi juga dapat makan. Kalau nggak salah di Mekah itu 40 kali makan masalah. Jadi makan siang dan izin lanjutkan ya, saya sharing ya. Tadi saya tahun kemarin nyobain berhaji tanpa biaya pemerintah gitu ya, nyobain untuk mengecek benar nggak sih itu 70 juta itu per orang. Pertama-tama ini namanya haji furodan. Pertama-tama saya isi aplikasi online. Ada tuh alamat websitenya untuk bisa daftar haji jatah dari kedubes, gitu. bukan kuotanya pemerintah, gitu. Kuotanya kedubes Saudi. Daftar, lalu setelah saya daftar, input isi paspor segala macam, dapat perizinannya, lalu saya kemudian setelah di-approve daftarnya, saya membayar paket akomodasi nih, bayar untuk hotel ya selama berapa hari itu bisa dibaca teman-teman, dari 23 Juli sampai 16 Agustus, kurang dari 40 hari. Daftar hotel di Mekah, kemudian daftar hotel di Madinah, gitu ya, sama transportasi dari bandara ke Madinah dan bandara ke Mekah, dari bandara ke Mekah gitu ya, ke hotel haram gitu. Hotelnya juga jaraknya jauh, sekitar 1,3 kilo lah gitu ya, kan jauh banget itu. Nah, hotelnya juga bintang 2. Itu biaya untuk paket itu ya, paket masyair ya, paket hotel itu sekitar 50,4 juta. Itu kita belum dapat makan. Nah, kemudian setelah saya dapat booking confirmation dari website ini, lalu saya bayar ke kantor ini, Flynas yang ada di dekat Saudi tempatnya langsung, gitu ya. Lalu setelah ini saya bayar, setelah dapat tuh visanya, gitu ya, dan dapat paket akomodasi ini, saya beli tiket pesawat tuh sendiri ke travel. Totalnya 28,5 juta gitu ya. Ini bukan yang charter, tapi yang benar-benar retail gitu. Karena charter lebih mahal. Baru kemudian saya nyiapkan uang buat makan. Ya katakanlah 20 hari kali 10 real gitu sekali makan ya. Kali 3 kali makan. Berarti 600.000 kali 3.800 sekitar 2,2. Kalau di total nih, akomodasi, tiket pesawat, konsumsi itu 81 Pak. Lebih mahal 10 juta. Kalau kita ngecer sendiri gitu. Pemerintah Indonesia 70 juta karena mungkin belinya ratusan ribu kan, jadi borongan, yang namanya beli borongan lebih murah. Itu padahal saya hotelnya jauh, nggak ada bus sholawat, harus jalan kaki sendiri atau bayar taksi, dan tidak ada layanan kesehatan. Jadi angka 70 juta sudah terbukti itu memang angka yang sangat-sangat murah, yang bisa diusahakan oleh pemerintah Indonesia saat ini untuk bisa mendapatkan harga yang murah. Baik, lanjut ya. Ini macet. Ini terkonfirmasi bahwa biaya haji Indonesia yang dibayar oleh jemaah itu jauh lebih murah daripada biaya haji Malaysia, Brunei, dan Singapura. Biaya haji yang dibayar oleh jemaah haji Indonesia itu hanya 2,2 juta US dollar. Sementara Malaysia yang katanya pengelolaan keuangan hajinya udah maju ya, ada tabung haji Malaysia, masih lebih mahal dari kita, 2,5 juta US dollar. Kenapa saya membandingkan dengan negara yang di Asia Tenggara? Karena kan ongkos pesawatnya relatif sama kan. Jadi Indonesia betul biaya hajinya lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Ya kalau dibandingkan dengan ini gimana Kang? Kalau dibandingkan dengan Dubai, ya tentu saja Dubai kan ongkosnya lebih dekat dengan Saudi. Jadi yang paling pas di Indonesia merupakan termurah di ASEAN. Betul. Baik, saya lanjut ya. Sekarang ini faktanya Bapak Ibu, dari jumlah penduduk Muslim yang 221 juta itu, ya, ada penduduk yang di atas 25 juta, 88 juta orang. Yang mampu ada 27 juta orang. Gitu. Tapi yang sudah haji baru 10 juta. Yang sudah daftar porsinya baru 4 juta. Ya, 25 dikurangi 10 dikurangi 4. Sisanya ada penduduk yang di atas 25 tahun yang sudah mampu tapi belum daftar, masih ada 13 juta lagi marketnya tuh Pak Asbah ya.
Jadi ada orang yang perlu diedukasi lagi, ayo kamu udah mampu, cepetan buka tabungan, cepetan daftar gitu. Mungkin dia belum terpanggil atau belum merasa terpanggil gitu. Seolah-olah panggilan itu harus mimpi dulu, datang malaikat, ayo cepet daftar haji. Enggak. Ini benar-benar dari hati kita gerak. Jadi dakwahnya Kang Asbah, dakwahnya kita semua adalah bagaimana menggerakkan 13 juta yang sudah mampu ini supaya tergerak. Sambil doain yang belum mampu tadi, yang masih banyak itu, 88 juta itu, didoain juga supaya cepat daftar, cepat mampu. Tapi yang sudah jelas secara statistik, yang sudah mampu, tapi belum juga daftar, itu ada 13 juta di Indonesia ini. Cari tuh 13 juta orang itu, agar bisa diberikan edukasi, supaya cepetin niatnya wujudin untuk segera daftar. Nah, saya tunggu panggilan aja Kang Iman. Lah gimana mau dipanggil, daftar aja belum? Kayak di dokter aja gitu kan, kita ke rumah sakit, nunggu aja gitu kan. Ngapain Kang Iman? Nunggu dokter, udah daftar belum? Belum, ya kagak bakal dipanggil sampai malam juga gitu. Jadi kadang-kadang logika manusia ini nggak apa ya, seolah-olah gitu ya, kalau nggak ada usaha pasti dipanggil. Iya, bisa saja kalau Allah berkenan, tetapi kita juga dilihat sama Allah gimana kuatnya niat kita gitu. Kalau niat kita memang mau berangkat, ya tunjukin. Kalau memilih itu, mulai daftar, misalnya minimal buka rekening hajinya, gitu kan. Nanti juga Allah mampukan, karena embernya udah disiapin. Gitu. Gimana Allah mau ngasih jatah itu, embernya aja belum ada, gitu kan. Nah, embernya itu bisa saja rekening haji, atau ada fasilitas kemudahan, misalnya kita buka, kita daftar layanan porsi haji dari Docraft, dari MNC itu caranya sebagai bentuk niat. Lanjut ya. Ini data. Nah, data lagi, saya menyampaikan data lagi ya. Ternyata di Indonesia itu 63% jamaahnya berangkat haji usianya di atas 51 tahun, Pak. Artinya risiko itu apa? Risiko tinggi. Berangkat di atas 50 tahun kan ya badan gimana, asam urat udah mulai datang gitu kan. Boro-boro mau tawaf gitu kan, lagi sakit asam urat, didorong lagi pakai kursi roda. Menu-menu tidak haram aja itu kan. Jadi semakin tua makin beresiko, secara logikanya demikian, meskipun kalau Allah berkehendak ya masya Allah kana malam yasalam yakun gitu kan. Tapi logika manusianya kan masih muda berangkat gitu. Masalahnya yang masih muda itu masih 37% gitu. Yang saya maksud muda itu 50 tahun ke bawah gitu. Jadi kalau sekarang kita masih berusia 30, lalu kita daftar sekarang masih dapat lah usia muda gitu. Apalagi Kang Asbah yang masih 18 tahun ini, kalau daftar masih dapat gitu, masih usia di bawah 50 tahun. Gitu. Nah kemarin ada berita yang cukup populer juga tuh, jamaah haji kemarin. Daftar saat masih pacaran, yang mungkin bukan pacaran kali ya, masih hitbah gitu ya, atau masih ta'aruf lah, atau gimana lah ya. Pasangan ini berangkat haji bareng, dan jadi jamaah haji termuda. Jadi pas berangkat tinggal nikah, gitu. Tapi daftarnya itu pada saat dia nembak dulu gitu ya. Mungkin pada saat lamaran udah didaftarin tuh, sehingga berangkat masih usia muda. Kemudian teman-teman sekalian, terakhir, jadi kenapa kita harus lebih haji muda? Saya ingin nangkep haji mudanya ya. Pertama, 76% jamaah haji tunggu yang berusia di atas 40 tahun tadi yang disampaikan. Rata-rata masa tunggu 20 tahun sekarang. Malah tadi nambah 21 tahun. Jadi kalau kita masih muda, ya tawaf itu 7 kali putaran, lumayan tuh kaki jemper itu kalau udah tua, masya Allah ya. Belum lagi sa'inya, belum lagi di Arafahnya panas-panas, belum lagi di Minanya harus bareng-bareng berdesak-desakan. Itu benar kata Habib tadi, kita dihinakan di musim haji itu. Kagak ada pangkat, kagak ada jabatan, kagak ada jenderal di sana, semuanya manusia biasa. Kagak pakai celana dalam lagi, kagak pakai kaos, semuanya hanya pakai balutan kain putih saja yang gak ketahuan dia bupati, dia anggota DPR, semuanya sama. Nah dalam kondisi gitu kan, cuma pakai kain doang. Kalau udah makin tua, ya makin gampang masuk angin gitu. Jadi lebih baik di zaman muda, ayo mulai daftar. Kemudian jumlah haji makin meningkat. Dan semakin banyak pendaftar usia muda, makin mengurangi jamaah risti, sehingga fisik kuat, ibadahnya maksimal. Dan sekarang, alhamdulillahnya, kaum milenial dapat merencanakan program ibadah haji lebih leluasa. Nah, Bang Asbah ini tadi dan tim dan MNC Indocraft kayaknya sudah memfasilitasi nih kalangan milenial untuk mulai daftar haji. Mudah kok, murah kok kalau saya lihat tadi.
Dan terakhir, gimana caranya? Nih caranya nih. Pertama, langsung buka rekening haji di bank syariah. Ya, datang ke Indokraft, nih bukain dong rekening haji, pasti dibantu. Nabung dulu baru belanja nih, kebiasaan kita nih. Kalau udah gajian, belanja dulu baru nabung. Salah. Yang benar save and spend. Tabungin dulu. Minimal berapa kayak gitu. Dari gaji 5 juta, tabungin kayak 1 juta. Udah, 4 juta terserah habis-habisin dah gitu kan. Tapi nabung dulu baru belanja. Kita mah kebiasaan tuh. Nabung nanti aja deh sisanya. Kagak bakal ada sisanya. Yang namanya di ekonomi, uang itu disebut cash flow. Cash flow itu ngalir. Jadi kalau uang di tangan terus, ya netes terus. Kalau uang di ATM terus, pengennya jajan mulu. Jadi uang itu harus dimatikan gerakannya dengan cara ditabung. Jadi ditabungnya di mana? Ya yang nggak bisa kita ambil. Sebetulnya ya, nanti saya sampaikan ya. Sebetulnya dengan ada Indokraft ini, cicilan ini, itu sebenarnya nabung dipaksa itu. Iya, betul. Dipaksa. Karena kalau nabung nggak dipaksa, malas kita. Jadi ada yang maksa nanti MNC, bayar dong angsurannya, itu sebenarnya nabung dipaksa. Kalau saya tanya tukang gorengan tuh, Bang, kenapa masih, modalnya dari mana? Ini dapat minjem dari rentenir loh itu. Berapa bunganya? 10% sebulan. Jadi 300%, berapa tuh? 120% per tahun. Kok mau, Bang? Iya, soalnya kalau saya nggak punya utang, nggak ada yang nagih. Terus, kalau nggak ada yang nagih, males usahanya. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu perlu dipecut. Nah, salah satu untuk memecut kesungguhan kita untuk menabung adalah, udah, minta tolong ke MNC, tolong biaya persiapan haji saya, nanti saya nabung. Yang surat itulah nabung, bedanya dipaksa. Ada yang telepon, ada yang nagih kalau kita lupa. Gitu. Satu. Nah, terus selisih ujrohnya itu, ya anggap aja itu bayar orang ngingetin kita kan, itu kan semacam alarm untuk nabung. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini nih yang lupa nih, sedekah dan minta doa pada orang tua. Ya. Ini yang kita lupa kadang gitu ya. Coba sedekahin itu orang doa orang tua setelah kita sedekahin itu, Bu, Mak, doainnya cepat berangkat haji, insya Allah makbul itu. Kadang-kadang kalau hari ibu nih, males banget kalau hari ibu nih tanggal 22 Desember. Orang-orang pada ngirimin puisi sama ibunya, engkaulah wanita terindah. Malas ibu-ibu itu menerima puisi. Yang paling berikan ibu uang, bukan puisi. Puisi mah kagak kerasa itu kan, kasih duit. Itu membahagiakan, dan di tengah kebahagiaan dia, minta doanya, Bu. Ayo doain berangkat haji. Ini sebagai cerita, ada orang nyata betul ini. Sama ibunya mau berangkat haji. Terus uang ibunya waktu mau pelunasan nyangkut di piutang di orang lain. Ibunya minta tolong sama anaknya, tolong nak, bisa nggak ganti uang 10 juta itu? Si anak ngasih 1 juta ke ibunya. Nanti tolong kamu nagih ya ke Pak Haji itu ya yang punya utang sama ibu. Nah, ibunya berangkat haji. Setelah ibunya pulang haji, setahun 2 tahun, si Pak Haji itu meninggal yang punya utang itu. Uangnya hilang kan? Uang si anak tuh hilang 10 juta itu. Dia hampir, ya Allah gimana ini uang saya? Dia kabarnya mudah-mudahan diganti. Tahu nggak, setelah beberapa tahun, si anak itu tiba-tiba mendapatkan hadiah dari kantornya, berangkat haji, hajinya haji fuda, biayanya sekitar 250 jutaan. Dikasih sama Allah itu, dikasih sama Allah tuh. Jadi kalau kita niat kasih orang tua, Bu, niatin supaya dapat haji, dapat umroh minimal, dikasih sama Allah. Temen, ada lagi satu anak lagi real, ngasih ibunya nyumbang haji 2,5 juta. 2,5 juta nih. Selisih 2 tahun, tiba-tiba ada fake ke kantornya. Fake itu isinya hadiah umroh. Tahu harganya berapa di umrohnya? 25 juta. Dikasih 10 kali lipatnya mau. Jadi memang yang paling ajaib itu orang tua, udah nggak ada lagi pokoknya. Kasih orang tua, minta mulut orang tua kita ngedoain keras-keras sama kita supaya dipanggil kepada Allah secepat mungkin. Dikasih sama Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita masih punya orang tua, masih bisa kesempatan ya Bang ya. Punya orang tua, kita masih kesempatan. Kalau orang tua tinggal, sedekah pada orang yang dicintai orang tua kita. Dan itu, hubuman yuhibbuhu itu, insya Allah juga makbul. Insya Allah. Yang keempat, beli produk reksadana untuk haji. Ya. Yang kelima, nah ini nih, manfaatkan fasilitas perencanaan haji dari lembaga keuangan. Ini yang tawarkan MNC, yang ditawarkan Porsi Haji Indokraft, ini benar ini.
Supaya apa? Supaya ada yang ngingetin. Penyakit orang Indonesia itu kalau nggak diingetin lupa, benar nggak? Insya Allah saya akan nabung sebulan 1 juta. Kalau nggak diingetin, lupa itu. Habis duitnya minum kopi di, maaf ya, di kafe-kafe 100.000 segelas itu. Kadang-kadang beli yang nggak penting. Tapi kalau ada yang ingetin kita, gitu ya, Indocraft ingetin kita, MNC ingetin kita akan rajin nabung. Tahu-tahu kan porsi udah dapat nih, porsinya. Gitu. Sementara porsi naik terus. Bisa jadi 2 tahun lagi kalau daftar bisa jadi 20 tahun. Sebagai informasi, nih ya, Indonesia bisa jadi kayak Malaysia. Kenapa? Sekarang antrian hanya 21 tahun, karena yang ngantri ada 4,3 juta, yang berangkat ada 220.000. Kan? 4,3 juta dibagi 200 ribuan, sekitar 21 tahun. Nanti, ini kan ada 13 juta nih ya, kalau orang Indonesia yang daftar naik menjadi 10 juta, sementara porsinya misalnya sama 200.000, bisa 50 tahun itu antriannya. Dan itu sudah terjadi di Malaysia, Bang Asbah. Di Malaysia, sekarang searching di Google, searching sekarang, antrian haji Malaysia itu sudah lebih dari 120 tahun. Sehingga tidak mungkin orang berangkat haji yang reguler, harus khusus. Indonesia bisa jadi kejadian. Karena penduduk Indonesia jauh lebih banyak lagi. Mumpung belum terlambat, segera sebelum nanti antriannya 120 tahun. Coba searching di Google sekarang, antrian haji Malaysia, yakin di atas 120 tahun. Kenapa? Karena yang daftarnya lebih banyak, sementara kuotanya cuma 30.000. Yang daftarnya di atas 3 juta orang. Ngeri. Yang keenam, beli emas. Beli emas tuh, emas bertahap ya. Tapi jangan dulu beli emas sekarang. Harganya lagi tinggi banget sekarang nih emas ini. Tapi katanya nggak ada terlambat. Lagi turun yang sekarang. yang paling bagus. Pokoknya manfaatin tuh yang MNC itu ya. Bukan iklan, cuma promosi doang nih dikit ya. Yang ketujuh, setelah dapat porsi, nah, ya, jadi pertama dapetin porsi dulu, kan 20 tahun nih. Nanti nabung buat umroh. Nah kan 20 tahun nungguin lama kan? Kita setelah kita dapat porsi, nabung, dapat umroh sekitar 20 juta kan bisa berangkat umroh. So. Berdoa di mutajam supaya mendapat keajaiban. Siapa tahu yang harusnya 20 tahun, tiba-tiba ada yang mempercepat, jadi hanya 10 tahun. Karena apa yang Allah kehendaki, insya Allah tidak ada yang mustahil di hadapannya. Terakhir ya, bagi gadis-gadis, ayah punya anak gadis, kalau ada yang melamar, minta aja maharnya porsi haji gitu. Jadi kupinang engkau dengan porsi haji. Jangan mau mas kawin kok seperangkat alat sholat, ini murah banget gitu ya. Saya pinjam istilahnya ya Bang. Saya pinjam istilahnya nih Bang. Iya, kupinang engkau dengan porsi haji. Jadi jangan sampai mau anak gadis dilamar dengan seperangkat alat sholat. Apalagi mohon maaf nih, ada yang sok soleh padahal miskin. Mahar kok ngaji Ar-Rahman, ya Allah gitu ya. Mahar itu harus benda berharga, bukan ngaji Ar-Rahman. Jadi bukan maksud saya menghina yang ngaji Ar-Rahman, bukan. Tetapi mahar itu harus yang berharga. Yang sekarang lebih berharga adalah porsi haji. 25 juta itu lumayan gede itu. Jadi kupinang engkau dengan porsi haji. Minimal kupinang engkau dengan talangan haji dari MNC. Ya daftar berapa DP-nya gitu, kasih DP-nya gitu. Itu mungkin Pak Asbah dan teman-teman sekalian, ayo kita mulai ya, dan jangan sampai kita terlambat seperti Malaysia nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Iman jangan lock out dulu ya Bang ya. Udah ya, siap. Jangan lock out dulu. Habib, teman-teman Habib pasti bersama kita. Dan buat teman-teman sekalian, kami persilahkan dua ikhwan, dua akhwat jika ada pertanyaan. Saya mendahului jika teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan diajukan pertanyaannya. Saya coba mulai tadi dari atas. Saya stop share ya. Boleh stop share ya? Boleh Bang. Oke. Dari Muhammad Kurniawan nih Bang, ada pertanyaan. Bagaimana caranya bisa naik haji cepat kalau ikut reguler daftar sekarang menunggu porsinya lama. Nah, jadi kalau reguler ya tadi 21 tahun, tapi gimana nih Bang supaya bisa naik haji cepat nih dari Muhammad Kurniawan. Silakan Bang. Coba kita jawab dulu satu persatu. Ya, haji itu di Indonesia memang ada 3 jenis ya. Pertama, haji reguler. Kalau itu memang berlaku antrian yang normal. Yang kedua, ada haji khusus. Haji khusus tetap
ngantri, tapi antriannya tidak terlalu sepanjang yang reguler. Kalau nggak salah 5 tahun sampai 6 tahun lebih tepat. Ada lagi haji yang cepat, namanya haji furoda, tapi dia tidak ikut kuota pemerintah, cuma diakui gitu. Biayanya memang lebih mahal daripada haji khusus. Terakhir itu sekitar 250 jutaan lah. Lebih atau kurang ya. Ada yang pernah yang paling mahal tuh ada notaris haji bayarnya sampai 400 juta itu haji furoda gitu. Jadi haji yang daftarnya sebulan sebelumnya udah langsung berangkat di tahun yang sama gitu. Jadi kalau mau cepat pakai furoda, tapi memang biayanya lebih mahal. Tapi kalau Allah menghendaki, siapa tahu kita daftar aja tuh yang reguler, barangkali ada rezeki, kita bisa batalin yang regulernya, kita daftar ke yang khusus. Ada rezeki lagi nih, udah kita batalin yang khusus, kan boleh dibatalin, dibalikin duitnya kok 100%. Lalu kita daftar ke yang furoda. Yang penting punya dulu jatahnya, porsinya dapetin dulu. Oke, Itu Pak Asma. Ini ada lagi nih dari namanya nggak ada. Gimana nih kalau usia 2 tahun daftar haji? Apakah prosesnya sama seperti yang sudah berKTP? Mungkin maksudnya gini Bang, sebenarnya secara regulasi berapa tahun sih minimal sudah bisa daftar porsi haji Bang kalau regulasi kita? Kayaknya itu ada batas usianya sekarang tuh ya. Memang saya lupa ya, 12 atau 18 tahun itu. Kalau nggak salah 12 tahun ya. 18 tahun ya kalau undang-undang ya. Teman-teman bisa dibaca di undang-undang, memang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang haji yang baru nih, memang pemerintah Indonesia menetapkan batas usia calon jemaah haji minimal 18 tahun. Hanya memang ini lagi banyak banyak permintaan dari para aktivis gitu ya. Akhirnya turun ini lagi bisa mendaftar lagi di 12 tahun gitu, dievaluasi. Jadi makin kecil gitu. Ya mudah-mudahan dengan jangka waktu yang panjang ini mudah-mudahan sih bisa lebih rendah lagi ya. Misalnya yang penting udah punya nomor NIK kan bayi-bayi juga udah bisa langsung punya nomor NIK kan di kartu keluarga kan. Kita berharap mudah-mudahan bisa lebih mudah lagi daftar. Karena bayangkan kalau bayi baru lahir kita daftar sekarang kan pas tuh dia umur 22 tahun berangkat gitu. Yeah. Sekarang memang masih di undang-undang masih 18 gitu ya. Tapi udah mulai ada wacana diturunkan menjadi 12 tahun. Ini saya baca dari pernyataan dari Komisi 8 DPR RI. Itu baik, mungkin Asbah. Ya. Masih ada kesempatan 2 pertanyaan buat rekan-rekan yang ingin bertanya. Silakan disampaikan ke admin. Dan untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya, jika ada yang ingin tertarik dengan produk pembiayaan prosesi haji Indocraft dengan MNC Guna Syariah, silakan meninggalkan nomor telepon, nanti bisa menghubungi nomor admin porsi Indocraft. Kami insya Allah bersedia untuk bertatap muka atau mungkin melanjutkan pertemuan di luar pertemuan sore hari ini untuk menjelaskan lebih lanjut tentang produk pembiayaan porsi haji Indocraft dan MNC Guna Usaha Syariah. Baik, masih ditunggu 2 pertanyaan lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Di kesempatan kali ini juga kami sudah bekerjasama dengan KBIH Almira dan Asar Community. Jadi teman-teman bisa menghubungi baik KBIH Almira atau Asar Community untuk pendaftaran pembiayaan porsi haji. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Ada dari Pak Iwan Asar. Beliau bertanya, mohon dijelaskan lebih detail lagi tentang kaidah secara hukum tentang dana talangan. Ya. Oke, mungkin saya kasih kesempatan ke Habib Idrus. Karena mungkin beliau tadi telat masuk, mungkin Habib bisa menjelaskan kembali. Bib, ini ada yang bertanya tentang, mohon dijelaskan lebih detail kaidah secara hukum tentang dana talangan. Nanti Bang Iwan saya kasih kesempatan lagi Bang untuk menambahkan Bang. Ya, silakan Bib, ada pertanyaan dari Pak Haji Iwan Asar, tafadhol. Iya. Intinya kan ada kaidah juga dalam ilmu fikih, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita boleh saling tolong menolong dalam perbuatan positif, ya. Kemudian
al-aslu fil muamalah ribah illa yadullu dalil ala tahrimiha al-masyaqqatu tajlibu at-taysir al-hajah qad tanzil manzilat ad-darurah. Jadi intinya pada dasarnya muamalah, ya, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Beda dengan ketika kita masuk ke dalam urusan ibadah, ya. Ini kan muamalah, ya, masalah pinjaman dana talangan. Kalau kita berlomba-lomba dalam saling tolong menolong dalam kebaikan, ya, kenapa tidak? Ini kan sekarang kita sedang tolong menolong dalam kebaikan. Nah, kemudian kalau untuk lebih detailnya lagi, intinya dana talangan ini adalah dana yang diberikan kepada LKS atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah, ya. Jadi nasabah butuh uang nih untuk pergi haji tapi belum punya uang, ya diberikan dana talangan ini, dana yang kemudian nanti nasabah tadi membayar ke bank, gitu ya, membayar kembali ke bank ataupun ke lembaga keuangan syariah lainnya. Kok bisa membayar kembali ke bank dengan plus? Kalau di bank konvensional mungkin disebut dengan plus bunga. Sama aja dong dengan bank konvensional. Enggak, tadi kan sudah dijelaskan. Intinya adalah ketika diberikan dana talangan tadi kepada nasabah, nasabah tadi kemudian diberikan porsi, ya, ada di dalam sistem Siskohat, ya, nanti ada. Kemudian nanti diberikan seat, nasabah tadi diberikan seat untuk kemudian bisa ngantri di kepergian hajinya. Nah, jadi udah bisa ngantri dengan dana talangan ini. Gitu. Nah, ketika dia membayar kembali, ya, artinya dibayar kembali misalnya dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam waktu kurun 2 tahun ini dia membayar secara taksit atau secara installment kepada lembaga keuangan syariah. Ya, dalam hal ini mungkin kalau di sini mungkin ada MNC, ya. Membayar ujrah tadi secara installment plus dengan pinjaman yang kemudian dipinjamkan oleh bank. Dalam sistem hukum di Indonesia kita belum bisa memakai sistem syariah secara utuh. Jadi masih ada dualisme di accounting di Indonesia. Jadi nggak bisa tuh sistem di Indonesia itu membaca secara utuh bahwasanya ini qard, yang ini ujrah. Jadi masih dalam bentuk seolah-olah, ya. Yang satu adalah pokok, yang satu adalah margin. Jadi kalau ada yang kemudian berkata, oh ini sama aja dengan konvensional, memang di sistem accounting-nya sama, memang dari sistem accounting tapi kalau di akadnya berbeda. Nah, jadi dana talangan tadi adalah dana yang kemudian bisa dijadikan syarat untuk dia bisa memasukkan namanya dia di the next orang-orang yang kemudian bisa berhaji. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa kemudian bisa membuat Anda mengerti intinya dalam bantuan yang kemudian dipinjamkan. Akadnya jelas tadi, ya, qard, dan juga ada ujrah di situ. Jadi tidak digabungkan. Jadi dua hal yang berbeda di dalam satu akad. Walaupun di sistem accounting itu sama. Wallahu a'lam. Jazakallah Habib. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya gitu, ya, tentang pembagian porsi haji. Jadi kami ingin menjelaskan kembali bahwasanya program ini operatornya adalah MNC Guna Usaha Syariah, di mana fundingnya adalah Bank Panin Dubai Syariah dengan akad kafalah bil ujrah dan qard. Jadi insya Allah Bang Iman, Habib, ini kita akan bermuamalah dengan MNC Guna Usaha Syariah. Mungkin teman-teman ada yang mungkin masih ragu, ini MNC sudah syariah atau belum? Ya, ini sudah unit usaha syariah, pembiayaan fundingnya juga Bank Panin Dubai Syariah, dan akadnya sudah dengan akad kafalah bil ujrah dan qard. Baik, kemudian saya ingin melanjutkan lagi, ada pertanyaan. Saya tadi ada pertanyaan cukup baik. Oke.
Ini regulasi sih Bang Iman, ada pertanyaan, apakah memungkinkan ke depannya untuk mendaftarkan haji tidak perlu datang ke Kemenak, hanya datang ke lembaga keuangan penerima setoran biaya haji? Ya, karena itu menyangkut regulasi, jadi saya tidak bisa menjawab karena bukan kapasitasnya, karena memang di dalam regulasi haji di Indonesia ini dibagi dua regulator. Pertama, regulator yang mengatur terkait dengan otoritas penyelenggaraan ibadah haji. Itu adanya di Kementerian Agama, termasuk dari mulai daftar sampai dia pulang, itu adanya di Kementerian Agama. Ada regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan haji, adanya di BPKH. Terkait dengan pengelolaan keuangan haji, investasi, penempatan, dan sebagainya, itu saya bisa menjelaskan. Namun terkait dengan regulasi, terkait dengan pendaftaran, ya, keberangkatan, itu saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan mengenai aturan tersebut ya. Memang saat ini masih harus datang ke Kementerian Agama. Mungkin itu Mas Bah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Iman. Alhamdulillah sudah melengkapi semua pertanyaan, 4 pertanyaan yang ada di webinar series kali ini. Habib, terima kasih Habib Idrus, waktunya. Habib, masih banyak Pak Habib. Terima kasih Ustadz Iman. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang hadir pada siang sore hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada MNC Guna Usaha Syariah yang menjadi support untuk edukasi dan edukasi acara pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Dan buat teman-teman yang ingin lebih tahu tentang pembiayaan porsi haji, kami dari Indocraft insya Allah bersedia memberikan waktu kita di waktu yang lebih luas di luar sesi kali ini, bisa tatap muka langsung atau bisa via online, untuk memudahkan teman-teman mengetahui tentang pembiayaan porsi haji. Insya Allah pada siang hari ini sudah clear semuanya, teman-teman dapat edukasi, ilmu bagaimana bahwasanya talangan haji itu dibolehkan untuk memudahkan kita semua untuk berhaji. Baik, saya sebagai host pada kesempatan sore hari ini, sebelum saya tutup, boleh foto gimana? Oke, dengan tangannya mungkin melambai, saya minta fotonya kenang-kenangan buat teman-teman semua di sini. Boleh? Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang ya. Insya Allah, kalau mungkin nggak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Saya hitung 3, 2, 1. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.